Hai, viewers Kanal 3, jumpa lagi dengan saya Ratna Jarum. Dalam episode Melek Hukum kali ini, saya kedatangan dua tamu spesial saya. Kenalin Mbak, siapa? Nama saya Nanisha. Dan? Saya Agung Nugroho. Oke, teman-teman, hari ini banyak sekali permintaan, pertanyaan, dan ulasan mengenai beberapa teman-teman mungkin yang mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK ya. PHK itu sendiri mungkin bisa terjadi karena mungkin di masa pandemi perusahaan teman-teman di mana teman-teman bekerja itu tutup ya, dan kemudian juga ada juga beberapa perusahaan yang dari regional office-nya atau kantor pusatnya itu juga ditutup. Jadi banyak sekali permasalahannya, dan salah satu topik yang akan kita bahas adalah mengenai hak-hak pekerja jika pekerja tersebut di PHK oleh perusahaan. Kita akan mendapatkan informasi dari Mbak Nanisha. Mbak Nanisha, gimana nih ceritanya, gimana perusahaan Mbak Nanis bekerja? Ya, oke. Terima kasih sebelumnya untuk kesempatannya, Mbak Ratna. Kebetulan saya ingin bercerita dulu nih bahwa sebenarnya kan kita sudah bekerja di perusahaan udah cukup lama gitu, tapi karena kondisi pandemi ya mungkin kantor mengalami kesulitan keuangan dan akhirnya mengakibatkan beberapa karyawan atau sebagian besar lah ya itu harus di PHK atau bekerja lebih cepat daripada yang diharapkan gitu, atau pemutusan kontrak tiba-tiba gitu. Nah itu jadi mengakibatkan ya pastinya banyak orang galau lah ya, galau, dan itu juga apapun yang diusahakan pada saat ini kayaknya tidak maksimal karena memang kondisi pandemi belum berangsur-angsur pulih gitu. Jadi saya mengalami kondisinya ya tiba-tiba harus pindah dari perusahaan. Dan itu dikarenakan memang sudah dicoba untuk dipertahankan. Tapi ternyata kondisinya berat ya gitu. Dan sudah diperkirakan ya ada sacrifice yang harus diambil gitu. Jadi memang ada beberapa karyawan yang mungkin harusnya masih bisa tadinya kita lanjutkan, ternyata tidak gitu. Jadi memang udah keputusan board of management ya dari perusahaan. Betul. Untuk mem-PHK sekian pekerja atau sekian karyawan ya. Betul, demi keberlangsungan perusahaan tersebut. Iya, turut prihatin Mbak Nanisha. Betul, tapi mungkin juga di sini kita kedatangan Mas Agung nih, Mbak Nanis. Nah, Om Agung akan menjelaskan kepada kita dan juga kepada viewer semua apa-apa saja sih hak pekerja jika perusahaan ini tutup ya. Hak pekerja ini mesti jelas dan juga dilindungi oleh undang-undang. Om Agung mungkin bisa di-share apa aja yang menjadi hak-hak karyawan atau pekerja? Karena adanya pandemi, kemudian ada undang-undang baru mengenai Omnibus Law, kemudian ada peraturan pemerintah yang baru, maka ada beberapa perubahan dari ketentuan mengenai pesangon, uang pisah. Nah, hal ini uang penggantian yang suka diprotes sama orang-orang. Kenapa? Karena jumlah pengalinya lebih kecil dibandingkan aturan yang terdahulu. Sebagai contohnya, apabila perusahaan kita diakuisisi, kemudian diakuisisi itu diambil alih, kemudian perusahaannya tidak mau memperkerja karyawannya lagi, ada pengurangan. Nah, kalau dahulu itu 2 kali PMTK, Peraturan Menteri Tenaga Kerja. Nah, sekarang jadi 1 kali PMTK apabila di PHK. Apabila dia tidak setuju dengan rencana akuisisi dan mengundurkan diri, menjadi setengah kali PMTK. Karena ya 0, karena pengalinya ini yang di utak-utik, jadi hak buruh lebih kecil. Yang sekarang yang Omnibus Law dibandingin yang dahulu. Untuk itu para buruh banyak yang protes. Pada satu sisi ada klien saya yang punya etikat baik sebagai pengusaha, tapi memang perusahaannya decline, bangkrut, aset-asetnya sudah digadaikan, mobil-mobil pribadi sudah dijual, tapi karyawan nggak ngerti-ngerti. Saya udah ngomong kalau mau PHK karyawan ya sebelum Lebaran, tapi karena ownernya baik hati, merasa karyawan adalah yang berjasa, tetap dipertahankan karyawannya. Nggak ada kerjaan nih, tapi harus tetap bayar THR. Mampunya THR-nya nyicil.
sudah diberi pengertian buruhnya nggak mau ngerti juga. Demo. Kalau kita jadi konsultan hukum kan kita kepinginnya semuanya berjalan dengan damai dan sesuai aturan. Kalau tidak kuat membayar sampai lebaran, ya kita cut sebelum lebaran. Tapi kan owner punya hubungan emosional sama karyawan. Dia merasa ini perusahaan ditumbuhkan bersama sama karyawan. Jadi ada dipertahankan, tapi karyawannya juga nggak mau ngerti. Dia yang penting gue masih kerja, dapur gue harus ngepul. Benar. Jadi masih ada karyawan-karyawan juga yang belum paham bahwa pengusaha ini juga mengalami kesulitan. Yang dibantu pemerintah siapa? Yang dibantu pemerintah tuh rakyat kecil, pedagang kecil. Apakah ada paket khusus untuk karyawan, untuk owner, pengusaha kelas menengah? Kebijakan ternyata di bank-bank juga susah. Restrukturisasi lebih banyak ke produk konsumen. Om Agung, tadi dari penjelasan Mbak Nanisha, ini kan Mbak Nanisha ini menerima begitu saja ya, apapun keputusan perusahaan yang diberikan kepada karyawan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja. Ada nggak sih upaya hukum misalnya karyawan ini menolak, karena kan sebenarnya perusahaan ini nggak tutup, cuma mem-PHK sebagian karyawannya. Jadi untuk teman-teman yang terpilih sebagai orang yang di PHK tadi, boleh nggak sih ada upaya bantuan hukum atau gugatan ke PHI gitu, pengadilan hubungan industrial? Selalu ada upaya buruh untuk berjuang. Berjuang bisa sendiri-sendiri, bisa dengan serikat pekerja kalau ada serikat pekerjanya. Kalau mau maju sendiri juga nggak masalah. Nah, tapi masalahnya buruh tuh nggak sadar-sadar. Kadang-kadang buruh ada yang sadar kebablasan, ada yang nggak sadar. Ini pengalaman saya sendiri. Saya bekerja di suatu law firm terdahulu, karena terkena dampak pandemi tidak digaji. Saya ajak lawyer-lawyer lainnya untuk melapor, nggak ada yang mau, hanya saya sendiri yang mau. Akhirnya saya dapat solusi. Mbak Nanisha gitu. Mungkin di perusahaannya sudah ada kita sebutnya dengan PKB ya, biasanya perjanjian kerja bersama. Udah ada belum peraturan perusahaan itu? Ada PKS ya, tapi ketika terjadi force major, makanya kondisinya kita rundingkan lagi, dan karena massal sifatnya, jadi kita ada semacam konsensus gitu ya. Kesepakatan dengan pihak perusahaan dengan paket-paket. Iya, karena dipercepat lah kasarannya. Iya, betul. Oke, dan ini biasanya perusahaan harus melaporkan juga nggak ke Dinas Tenaga Kerja setempat, Mas Agung? Kalau dahulu untuk PMHK karyawan itu ada pelaporannya. Nah, sekarang di undang-undang yang baru pelaporan tersebut dibuat lebih tidak birokratis. Mau mempekerjakan karyawan asing harus tidak mendaftar satu-satu, tapi dibuat perencanaan. Perencanaan langsung 1 tahun gitu ya. Jadi gelondongan nih, jadi birokrasinya dikurang-kurangi. Untuk karyawan yang tidak setuju itu selalu diberi kesempatan untuk menyuarakan aspirasinya, memperjuangkan kepentingannya. Kita sebutnya itu namanya bipartit. Upaya bipartit, negosiasi antara perusahaan dengan pengusaha. Untuk itu aja tidak antara semua karyawan dengan pengusaha. Iya, antara karyawan dengan pengusaha. Nah, untuk itu saja tidak semua karyawan mampu dan mau, karena mereka juga kesadaran hukumnya terbatas atau ada kejengahan gitu. Betul. Kalau nggak sukses gimana? Kalau nggak sukses kita bisa ke mediasi, ke Dinas Tenaga Kerja yang terkait dengan wilayah domisili perusahaan tersebut. Gitu. Umpamanya di Jakarta Selatan, ya ke Wali Kota Jakarta Selatan ada Dinas Tenaga Kerjanya gitu. Kemudian satu lagi, kalau nggak beres juga proses mediasinya, mediator akan membuat rekomendasi. Membuat rekomendasi permasalahannya apa, sudut pandangnya masing-masing pihak apa, rekomendasi sebagai mediator apa. Buruhnya tidak setuju, keberatan, bisa mengajukan gugatan di PHI, Pengadilan Hubungan Industrial, itu perselisihan hubungan industrial gitu. Iya, terima kasih Om Agung. Nah, jadi boleh disimpulkan bahwa sebenarnya negara menyediakan peraturan perundang-undangan mengenai perselisihan hubungan kerja, mengenai pemutusan hubungan kerja, dan juga sudah ada perhitungannya ya, komponen-komponen yang masuk dalam perhitungan tersebut. Tadi seperti yang Om Agung bilang, ada masa kerja yang diperhitungkan, ada tunjangan yang diperhitungkan, dan juga ada
pengali-pengali tadi ya Om Agung ya. Ya. Pengali itu terkait dengan apa sih namanya, komponen masa kerja, terus juga komponen tunjangan, terus juga apa lagi ya? Pengalinya itu tergantung kasustik alasannya. Kalau yang karena dipecat karena akuisisi, pengalinya berapa? Dipecat karena masalah keuangan, pengalinya berapa? Jadi beda-beda pengalinya. Ada Gitu. ya. Oke, Mbak Nanisa ada pertanyaan kepada Om Agung? Ya, aku baru tahu bahwa ternyata banyak ya faktornya yang membolehkan sebuah perusahaan akhirnya bisa untuk ya Melakukan memberhentikan pemutusan. karyawan. Karena kalau tahu saya kemarin adalah ketika terjadi force major tadi, gitu, bahwa ternyata perusahaan tidak perform sehingga tidak mampu menggaji karyawan. Hanya itu aja yang saya tahu nih. Tapi kalau yang lain-lain seperti akuisisi biasanya memang ada adjustment aja. Ada adjustment, ya. Tapi Masing-masing kebijakan perusahaan iya, kebijakannya tersebut, ya. berbeda. Makanya dari awal mungkin sosialisasi seperti ini harusnya bagus ya kalau disampaikan oleh HRD misalnya. Jadi kita sama-sama tanda tangan bahwa ketika terjadi A nanti akan putusannya jadinya B. Gitu. Iya, Ini betul. hak-hak kita, Iya. ini kewajiban kita. Oke, terima kasih Om Agung atas penjelasannya. Mbak Nanisha, terima kasih ya atas informasinya. Demikian teman-teman viewers Kanal 3, diskusi kita hari ini bersama Mbak Nanisha dan juga dengan Om Agung Nugroho. Sampai jumpa lagi dalam edisi topik Melek Hukum selanjutnya. Terima kasih, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan juga sampaikan pertanyaan Anda di channel ini. Semoga bermanfaat ya. Bye.